Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Parasitologi 2. Teman-teman kemarin sudah berhasil menempuh mata kuliah Parasitologi 1 mengenai helmin. Untuk yang sekarang, kita belajar mengenai protozoologi atau cabang ilmu yang mempelajari tentang protozoa. Ya, mungkin sudah sangat familiar untuk jenis-jenis spesies yang teman-teman sudah kenali sebelumnya. Di sini contohnya adalah Giardia, ya. Eh, Ciri protozoa sendiri, ya ini gambar Entamoeba coli dan histolytica, ya. Untuk cirinya mikroskopik tentu saja, kemudian eukariot, uniseluler, kebanyakan polimorfisme atau memiliki banyak bentuk, ya. Kemudian habitatnya selain di dalam tubuh manusia, bisa juga kita temukan di air ataupun di dalam tempat yang lembab. Nah, untuk di manusia sendiri, eh, target organnya ya bisa di usus atau di intestinal, contohnya Entamoeba histolytica, kemudian di vagina, ya, contohnya Trichomonas vaginalis, di jantung, kelenjar, di kelenjar limfa, di darah, contohnya Plasmodium, di paru, dan lain sebagainya. Nah, untuk protozoa itu kita bagi menjadi 4 kelas ya. Kalau teman-teman lihat di sini berdasarkan contoh spesiesnya, bisa kita tebak ya. Yang pertama kita bahas dulu ada sporozoa. Untuk sporozoa merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak ya. Contohnya apa? Contohnya adalah spesies Toxoplasma. Kemudian ada Cryptosporidium, maaf ini salah tulis. Kemudian ada Cyclospora. Selanjutnya ada Mastigophora atau Flagellata yang kedua ya. Mungkin lebih familiar disebut dengan Flagellata. Contoh spesiesnya adalah Giardia, kemudian ada Trichomonas vaginalis. Untuk alat geraknya berupa flagel. Yang ketiga ada ciliata, berarti alat geraknya berupa rambut getar yang ada di seluruh permukaan tubuhnya. Contohnya adalah Balantidium coli. Yang keempat ada Rhizopoda. Nah, untuk Rhizopoda ini alat geraknya berupa kaki semu, ya. Contohnya Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, gingivalis, atau Entamoeba dispar. Kita lanjut, ya. Ini mungkin pembagiannya ya. Tadi berdasarkan alat gerak, untuk sporozoa tidak ada alat geraknya. Untuk flagellata, di salah satu ujungnya bisa di posterior ataupun anterior, ya, letak flagelnya. Kalau untuk amuba, dia menggunakan kaki semu, sedangkan untuk ciliata ada rambut-rambut halus atau rambut-rambut getar yang berfungsi untuk membantu pergerakan yang ada di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, untuk reproduksi dari protozoa ini kita bagi menjadi dua, menjadi aseksual maupun yang seksual. Kalau untuk aseksual berarti di sini dari satu spesies membelah diri ya atau pembelahan biner menjadi dua spesies. Bedanya dengan seksual di sini terjadi pertukaran materi genetik. Kita bahas dulu untuk contoh spesies dari sporozoa, nanti ada juga setelah ini. Yang pertama adalah Scystoisospora atau mungkin dulu kita sebutnya dengan isospora ya. Ini saya ambil sumbernya seluruhnya itu dari CDC. Nanti teman-teman bisa cek gambarnya, bisa lihat keterangannya juga lebih lengkap. Untuk spesies yang berhasil diidentifikasi adalah Scystoisospora belli. Ada juga yang hominis yang ditemukan di manusia. Kalau untuk penyakitnya kita sebut dengan cystoisosporiasis. Nah, targetnya di mana? Targetnya ini adalah di intestinal disease atau di bagian intestinal.
Bagaimana seseorang bisa terinfeksi ini karena adanya kontaminasi makanan atau minuman ya yang tidak sengaja tercemar dengan feses penderita. Jadi mungkin ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang pembuangan kotoran atau toiletnya itu belum bagus ya. Contohnya di yang masih banyak BAB di sungai ya. Kemudian mungkin airnya digunakan juga untuk keperluan mencuci sayuran, mencuci buah, alat makan ya, sehingga tidak sengaja bisa mengontaminasi minuman ya atau lalapan atau sayuran yang dikonsumsi oleh manusia. Sifatnya ini kosmopolit atau tersebar luas, jadi tidak hanya di daerah tropis, bisa kita temukan juga di daerah yang subtropis. Dan jumlahnya itu tinggi pada pasien dengan AIDS ya, yang terserang atau terinfeksi HIV. Infeksi terjadi di sel epitel dari usus halus nanti yang mengalami pemendekan di bagian fili-filinya. Sifatnya juga self-limiting disease, artinya bisa sembuh dengan sendirinya atau tanpa adanya pengobatan ataupun terapi, ya, jika daya tahan tubuhnya bagus. Gitu. Ukurannya sangat kecil, 25 sampai 30 mikron. Ini gambarnya dengan pewarnaan safarin. Ini saya ambil seluruh gambarnya dari CDC, teman-teman bisa lihat nanti untuk isospora yang dilihat di bawah mikroskop fluorescence. Kalau ini untuk wet mount ya atau direct slide natif ya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Hampir mirip dengan gelembung ya kalau tidak kita mainkan mikro makronya. Jadi teman-teman harus sangat teliti ya, sangat hati-hati melihat satu spesies ya, jangan dianggap kosong atau clear semuanya. Coba dimainkan makro mikronya dan dilihat. Untuk bentuknya sendiri, ada yang uniseluler seperti ini, kemudian ada juga yang memiliki dua sporoblast. Ookista ya, yang ada di feses, jika jatuh ke dalam tanah ya, itu bisa mengalami pematangan menjadi dalam waktu 1 sampai 5 hari. Kemudian inkubasinya dari terinfeksi, manusia terinfeksi hingga menimbulkan gejala itu kurang lebih 7 hingga 11 hari. Semua pemeriksaannya dilakukan dengan sampel feses atau examining dengan stool. Untuk siklusnya ini sangat sederhana, teman-teman bisa lihat ya dari manusia yang atau pasien yang BAB sembarangan mungkin atau BAB-nya sudah tepat tapi terjadi kebocoran di lingkungan tersebut, tidak sengaja mungkin jatuh ke air atau ke tanah yang di dalam feses penderitanya itu terdapat ookis, kemudian dia akan mengalami pematangan sampai akhirnya menjadi matur ookista dengan sporozoid ya di sini. Kalau ini tidak sengaja mengontaminasi makanan atau minuman, itu bisa menyebabkan infeksi pada manusia. Di sini untuk gejala klinisnya, karena tadi sifatnya self-limiting disease, kebanyakan kasus-kasus seperti itu kerusakannya sangat minor. Tapi jika terjadi pun, di sini kasus yang muncul adalah terjadi atrofi fili. Ya. Fili itu letaknya di permukaan usus ya, yang berfungsi untuk menyerap nutrisi ya. Kalau terjadi atrofi berarti terjadi pemendekan di bagian filinya. Akibatnya nanti penyerapan nutrisinya akan terganggu. Kemudian bisa terjadi juga hiperplasia kripta. Inkubasinya 1 minggu atau tadi 7 sampai 11 hari. Gejalanya demam, ya ini gejala yang umum terjadi jika terjadi infeksi, diare tidak berdarah dan sakit perut. Kasusnya ini parah pada pasien dengan imunodepresan. Kemudian yang terjadi adalah gangguan penyerapan dan penurunan berat badan. Nah, ini untuk pemeriksaannya bisa kita gunakan wet mount ya atau pemeriksaan natif direct ya, bisa. Nah, untuk pengobatannya karena tadi self-limiting disease, kadang kita tidak melakukan pengobatan atau terapi karena bisa sembuh dengan sendirinya. Untuk pencegahannya bisa dengan menjaga makanan dan minuman,
kemudian yang matang ya tentunya yang teman-teman konsumsi, menggunakan filter air yang tidak dapat dilewati spora, khususnya untuk teman-teman yang tinggal di pemukiman yang mungkin dekat dengan TPU atau TPA, apa ya, tempat pembuangan limbah ya, kemudian tempat-tempat yang dekat dengan rumah sakit ya, seperti itu. Dan ini beberapa obat yang digunakan dan dosisnya itu harus dilipatkan untuk penderita AIDS. Oke, selanjutnya bentar. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini sudah terlihat ya di situ ya. Selain Cytoisospora, kita juga akan belajar mengenai Toxoplasma ya di sini. Ada Toxoplasma gondii atau mungkin ada juga yang menyebutkan atau spellingnya, pronounce-nya Toxoplasma gondii. Merupakan intraseluler protozoa parasite ya, karena dia menginfeksi di darah atau jaringan ya pada manusia dan hewan. Di sini mungkin yang terkenal atau familiar itu hanya kucing, tapi juga bisa menyerang unggas ya, unggas dan mamalia. Kerusakannya ya, jika terinfeksi toksoplasma atau nama penyakitnya toksoplasmosis itu bisa terjadi kerusakan pada kulit, kelenjar getah bening, mata, jantung, paru, otak dan lain sebagainya. Sudah sejak lama kasus ini ditemukan, ya sebarannya juga di seluruh dunia atau worldwide, umumnya ditemukan di tempat yang dataran rendah, kasusnya itu lebih tinggi dibandingkan di tempat yang dingin. Dilaporkan juga ini terjadi atau kasusnya banyak ditemukan di tempat yang memiliki kebiasaan makan daging mentah. Nah, ini untuk morfologinya bisa teman-teman lihat ada bentuk takizoid ya di sini atau chrysanthemum, kemudian ada kista dan ada bradyzoid. Bradyzoid itu kita temukan di jaringan nanti. Nah, ini untuk takizoid ya, bentuknya seperti bulan sabit. Ini bagian anterior, kemudian di sini adalah bagian posterior. Di dalamnya ada nukleus, kemudian ada mitokondria, Golgi, sitoplasma ya. Ukurannya juga sangat kecil, 2-6 mikron, berarti teman-teman harus lihatnya di perbesaran minimal berapa? 100 ya. Sini, nah ini untuk siklus hidupnya, ini ada beberapa yang kurang lebih sebenarnya sama, hanya nanti teman-teman kalau buka di CDC yang sekarang sudah ada update terbarunya. Nah, ini kenapa gambarnya di sini perempuan? Jadi sebenarnya tidak hanya menginfeksi perempuan saja, tapi juga bisa di laki-laki ya. Kalau ini gambar kucing, kemudian di sini ada mamalia. Saya jelaskan pertama ya dulu di sini. Jadi bagaimana manusia bisa terinfeksi? Ini terjadi karena manusia tersebut ya mengonsumsi makanan atau daging ya di sini disebutkan yang di dalamnya itu terkontaminasi atau terdapat kista ya di dalam dagingnya. Nah, jika dikonsumsi pada perempuan khususnya yang sedang hamil ini bisa berakibat fatal karena bisa eh, menularkan ke janinnya ya, membahayakan janinnya. Kemudian di sini dagingnya bisa berasal dari kambing, sapi, ya, babi, atau bisa dari unggas. Kemudian kenapa di sini ada kucing ya? Di sini kucing ini sebagai definitif hostnya. Atau kalau di referensi disebutnya dengan domestic felicide atau domestic cat.
kucing yang liar atau kucing lokal ya. Nah, kucing kan dia yang liar ya, itu kan memakan bisa tikus ya atau daging yang ada di sekitaran lingkungannya. Nah, jika di dalamnya itu terdapat kista ya, maka kista itu nanti akan masuk ke dalam tubuh si kucing. Selanjutnya, kalau kucing ini nanti eh, keluar kotorannya ya akan terbawa ke situ ookistanya atau unsporulated ookista yang akan dikeluarkan dari kucing. Selanjutnya ini nanti akan menjadi sporulated ookista yang jatuh ke lingkungan, bisa ke air ya atau bisa juga nanti ke rumput ya yang selanjutnya akan dimakan oleh kambing, kemudian domba, sapi ya. Ini bisa menyebabkan eh, dagingnya itu terdapat kista. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya, ini untuk wanita hamil bisa membahayakan fetus atau janinnya. Ini ada beberapa eh, stage ya. Ini pada kucing, kemudian pada manusia yang mengonsumsi daging atau yang tidak sengaja kotoran dari kucing ini mengontaminasi makanan atau minuman. Ya, ini gambarnya itu adalah box atau tempat kucing piaraan ya di sini. Nah, selain dari uh, ookista, infeksi juga bisa terjadi yang menurut laporan dari referensi itu melalui transplantasi atau melalui transfusi darah. Ya. Ini gambar dari wanita yang terinfeksi, kita bisa deteksi melalui PCR pada janin. Transmisinya atau penularannya dapat terjadi karena ibu hamil ya, ini plasentanya kan terkoneksi dengan eh, bayinya ya. Ini bisa menyebabkan infeksi juga atau bisa sebagai transmisi. Kemudian ini ibu hamil yang mungkin memiliki binatang peliharaan tapi tidak menggunakan APD saat handling cat litternya atau kotoran kucingnya ya, dan selanjutnya dia makan atau minum itu bisa terinfeksi. Untuk toksoplasmosis ini bisa terjadi transmisinya melalui kongenital dari ibu ke bayi atau bisa melalui penularan melalui oral, makanan, minuman, kulit, dan udara. Jadi ini bisa konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi ookista, bisa juga dari kulit yang luka dan lukanya itu terbuka tidak tertutup ya. Pada awal kehamilan itu bisa menyebabkan abortus, kemudian setelah trimester pertama ya itu bisa menyebabkan eh, tanpa gejala ya umumnya dan baru muncul pada pasca kelahiran. Biasanya disarankan juga yang ibu hamil dengan toksoplasmosis tidak disarankan menyusui. Untuk patologinya, karena di aliran darah, jadi bisa kemana-mana ya ini. Kemudian ada encephalomyelitis, mielitis, kemudian ada klasifikasi cerebral yang tidak sempurna, chorioretinitis, hidrocephalus, dan microcephalus. Kemudian kalau untuk dewasa, itu bisa terkena retinochondroitis ya, jadi penurunan penglihatan secara cepat ya pada dewasa. Blur kemudian semakin cepat dan pengurangannya menurun sangat tajam. Kurang lebih seperti ini ya, eye in congenital toxoplasmosis. Ada mikrosefali, jadi ukuran kepalanya untuk bayi itu kurang dari normal. Nah, diagnosis yang bisa dilakukan dengan apa saja? Bisa dilakukan pemeriksaan IgG dan IgM. Kalau untuk IgG itu yang pernah terinfeksi atau IgM yang sedang terinfeksi atau didahului dengan pemeriksaan TORCH ya, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes, sifilis, dan pemeriksaan lainnya juga bisa.
Ini yang saya ambil dari referensi, teman-teman juga bisa baca ya nanti, atau bisa ambil dari LMS ya, slide-nya. Kemudian tadi ya, bisa kita lakukan PCR, kemudian bisa lakukan biopsi jaringan, nanti diamati di bawah mikroskop. Kemudian bisa juga dilakukan kultur ya, atau menginokulasi pada hewan jika mungkin gejalanya menunjukkan ke arah toxoplasmosis tapi belum ditemukan, masih negatif ya. Bisa kita lakukan inokulasi di sini atau kultur. Nah, ini untuk pengobatannya ya, terapi yang kita gunakan. Kemudian untuk toxoplasmosis di bagian mata kita bisa gunakan clindamycin. Untuk pencegahannya, bagaimana caranya adalah dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang telah diolah, atau jika mengonsumsi lalapan dan lain sebagainya itu harus dipastikan sudah dicuci dengan benar. Kemudian menjaga kebersihan tentunya ya, apalagi teman-teman kan apa sekarang ya setelah COVID lebih lebih cepat lebih sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari tempat dengan tinja kucing ya, khususnya bagi yang memelihara kucing, kemudian memakai sarung tangan jika handling kucing ya, mencuci tangan setelah beraktivitas. Oke, itu untuk toxoplasmosis, ini ngebut ya. Selanjutnya ada Cryptosporidium, hampir sama ya dengan Cytoisospora. Ini kasusnya juga self-limiting disease, jadi sering diabaikan karena bisa sembuh dengan sendirinya, neglected juga di sini. Targetnya di bagian intestinal, kemudian kosmopolit dan jumlahnya tinggi pada pasien dengan AIDS. Gambarnya yang mana? Gambarnya ini. Ya. Bedanya di sini adalah tidak ditemukan pada manusia saja, tapi bisa ditemukan pada mamalia, vertebrata ya, yang bertulang belakang, bird dan juga reptil. Ini gambarnya di bawah mikroskop, ukurannya juga kecil ya, 4,2 sampai 5,4 mikron. Ya, ini tampilannya atau morfologinya yang diwarnai dengan metode acid fast. Nah, untuk siklusnya di sini bagaimana seseorang itu bisa terinfeksi karena mungkin ya di sini penderita yang BAB sembarangan kemudian jatuh ke tempat yang di sungai ya, mungkin di waduk ya, dan tidak sengaja di sini tempatnya tersebut digunakan sebagai sebagai pusat aktivitas ya, misalkan untuk berenang, mencuci makanan atau digunakan untuk sumber air minum ya. Dari feses penderita yang terdapat ookista itu nanti bisa tertelan ya dari minuman atau makanan, kemudian nanti ookista tadi ya bisa masuk ke dalam pencernaan. Akibatnya ya tadi targetnya ada di bagian usus juga, akan mengalami infeksi pada bagian sel epitel usus. Ini juga neglected disease, kasusnya sembuh dengan sendirinya sehingga laporannya mungkin sangat sedikit. Tapi nanti teman-teman bisa baca untuk kejadian atau prevalensinya di CDC. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan parasitologi 2 untuk pertemuan 1 dan 2. Jadi bisa teman-teman ambil materinya di LMS, dan untuk tambahan materi lain bisa baca di CDC, bisa baca di buku Sudarto, dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.